Hai, namaku Alana, aku berumur 16 tahun. Apa yang kamu banggakan dari penampilanmu? Aku bangga akan rambut indahku. Itu akan menjadi sebuah tragedi untukku jika kehilangannya. Tapi itu terjadi. Tonton cerita ini sampai akhir dan kamu akan pelajari bagaimana aku kehilangan rambutku tapi mendapatkan yang indah. Aku memiliki seorang saudari, Hannah, yang berumur 15 tahun. Tapi beberapa orang tahu tentang ini karena itu memalukan memiliki saudari seperti ini. Dia tidak menganggap itu penting untuk terlihat sedikit lebih manis. Dia tidak pernah pergi ke pesta di hidupnya. Tentu saja dia tidak pernah memiliki pacar. Tapi dia pintar. Benar-benar seorang kutu buku. Jadi aku mencoba untuk tidak berbicara dengannya di publik dan secara umum bertingkah seakan dia tidak ada. Apa dia akan mengerti kebahagiaanku? Aku mendaftar untuk kontes kecantikan Miss 16 dan aku diterima. Ini adalah kesempatan dalam hidupku. Teman-temanku membantuku menyiapkannya. Kita menyiapkan kostum keren dan sebuah acara luar biasa. Seluruh keluarga datang untuk mendukungku, termasuk Hannah. Sepertinya lebih banyak orang yang melihat kostum aneh Hannah daripada ke panggung. Jika seseorang menyadari bahwa orang-orangan sawah ini adalah saudariku, aku akan kehilangan harga diri. Dan di sini adalah finalnya. Aku dan gadis lainnya. Itu jelas untukku. Tapi juri memutuskan kita butuh untuk menyelesaikan tugas lain. Oh Tuhan, bukan ini. Kuis ilmu pengetahuan. Sepertinya aku masuk ke kontes Miss Kutu Buku. Aku tahu aku ada dalam masalah. Hannah jelas mengetahuinya. Aku melihatnya dengan putus asa. Hannah mengirimiku beberapa tanda. Aku berusaha untuk menebaknya. Itu tidak berujung baik. Dan karena kuis bodoh ini, aku kalah dalam kontesnya. Pernahkah kamu memiliki sebuah misi penting yang berantakan karena hal kecil yang bodoh? Tulis di komentar bagaimana itu terjadi. Dunia di sekelilingku seketika berubah abu-abu dan gelap. Tidak ada yang memuaskanku. Hannah bergumam sesuatu. Seperti seorang nenek tua, dia berkata, kompetisi modern bukan hanya tentang kecantikan, tapi juga tentang sebuah kepribadian yang harmonis. Aku bertanya sesopan mungkin supaya dia segera pergi. Itu baik bahwa di sana ada teman sejati di dunia yang datang, menenangkan, berkata padaku betapa buruknya lawanku. Itu apa yang aku mengerti, sebuah dukungan nyata. Aku merasa kembali ke kehidupan. Aku bahkan memiliki kekuatan untuk mencari kompetisi di mana aku bisa dihargai. Tapi ternyata banyak orang aneh ada di sana juga. Babak pertama bukanlah sebuah foto atau bahkan sebuah video bakat, tapi sebuah tulisan tentang topik kecantikan luar bahkan lebih berharga ketika itu ditutupi oleh kecantikan hati. Kalimat ini diciptakan oleh Shakespeare. Aku mencarinya, orang jelek, tua, dan berjanggut. Jelas dia tidak mengerti apapun tentang kecantikan. Aku menghabiskan 2 hari tanpa tidur atau istirahat, bekerja untuk tulisanku. Aku bahkan menulis baris pertama. Tapi itu tidak berlanjut lagi. Seketika di sana ada ketukan di pintu. Hannah membawakanku sebuah cangkir coklat panas. Aku sangat lelah akan tulisan bodoh ini, dan aku mengeluh pada Hannah. Dan dia berkata dia bisa menolongku, dan dalam 2 jam, dia menulis sebuah teks panjang. Di sana ada semua yang juri mungkin suka, sesuatu tentang ekologi, sesuatu tentang kedamaian dunia, dan omong kosong lainnya. Ya, tulisanku, Hannah menerima nilai tinggi, dan aku dipanggil untuk babak berikutnya. Untuk menghargai kesuksesanku, teman-temanku mengadakan sebuah pesta besar. Sehari sebelumnya, ibuku memanggilku dan berkata bahwa itu akan baik untuk berterima kasih pada Hannah, dan memanggilnya juga. Tapi dia akan mempermalukanku di sana. Walaupun sejujurnya dia menolongku. Aku mengajak Hannah untuk datang tapi dengan penampilan yang layak. Jadi aku tidak akan malu. Dia berjanji dengan tepat. Aku datang lebih awal ke pestanya. Hannah masih harus pergi ke perpustakaan. Jadi aku tahu akan kedatangannya ketika aku diminta untuk melihat sebuah pertunjukan horor. Dia berdiri di pintu masuk dengan gaun yang ingin kubuang. Dan dengan rambut ikalnya yang diluruskan. Salah satu gadis berkata dia sepertiku jika aku adalah sebuah karakter komedi. Selama pesta, aku mencoba untuk tidak menemui Hannah, atau bahkan berada di ruangan yang sama. Aku akan menyebut pestaku sebuah kegagalan jika itu bukan karena Zack. Dia adalah teman saudaraku, seorang teacher yang sangat imut dan keren. Dan di pesta ini, kita akhirnya berhasil berkomunikasi dengan wajar. Aku rasa dia juga menyukaiku. Lalu di saat yang paling penting, Hannah masuk ruangan dan memaksa supaya aku berbicara dengannya.
Kenapa orang pintar ini sangat gila? Aku menjelaskan padanya sebaik yang aku bisa bahwa dia kehabisan waktu. Dan dia merengek dan pulang ke rumah. Betapa leganya. Zack sangat keren, tapi itu waktunya untuk pulang ke rumah. Aku sudah membayangkan apa yang akan kudapat dari orang tuaku karena melukai saudari malangku. Tapi semuanya sunyi di rumah. Menurut versi orang tuaku, Hana pulang lebih awal supaya tidak ketiduran untuk pergi ke sekolah. Ini kabarnya. Hana tidak mengadu. Kenapa ada hadiah ini? Tapi dia menolak menjelaskannya padaku. Dia mengacuhkanku. Di akhir pekan, kita pergi untuk melihat furniture baru untuk kamar kami. Dan kita bertemu Zack di toko. Sebuah kejutan. Hana seketika berubah merah seperti sebuah tomat karena Zack. Kenapa itu terjadi? Dan ketika Zack mengajakku pergi, dia menginjak kakiku dengan semua kekuatannya. Ketika aku berteriak, Hana berkata dengan suara manis bahwa orang tua kami sedang menunggu kami, kita harus bergegas. Dan dia menarikku pergi dari Zack. Apa aku sangat beruntung? Atau apa saudaramu juga mengganggu kehidupan pribadimu? Beritahukan kami di komentar jika kamu memiliki pengalaman ini. Untuk babak kedua dari kompetisinya, itu penting untuk menyiapkan karya musikal. Aku membuat sebuah cerita hebat. Di awal adegan, aku akan memiliki sebuah dandanan rambut tinggi dengan banyak pita, seperti di seri tentang Ratu Prancis. Dan di tengah lagu, aku akan membiarkan rambutku teruntai dalam satu gerakan. Dan itu akan terjatuh di bahuku. Untuk karyanya, aku membutuhkan satu orang yang akan berdiri di samping dan menyerahkan propertinya. Seperti kesialan, tidak ada dari temanku yang bisa. Tiba-tiba Hana berkata dia akan senang untuk menolongku. Tepat sebelum karyaku, aku lari ke tempat rias untuk sejenak. Dan seketika rambutku tersangkut di gantungan. Orang bodoh mana yang menaruhnya di sana? Aku terjebak, tidak di sini atau di sana. Dalam keputusasaanku, aku mulai berteriak meminta tolong. Hana datang berlari. Dia berusaha untuk menarik gantungannya dariku, tapi itu terjebak. Hana berkata dia harus memotong pitanya. Itu adalah sebuah bencana. Tapi aku memutuskan itu lebih baik daripada terikat ke gantungan. Aku memutuskan untuk mengganti adegannya. Aku akan langsung keluar dengan rambut terurai. Hana mengambil gunting, dan lalu aku melihat rambutku melayang di kakiku. Aku berusaha untuk lepas, dan menarik sebuah bongkahan besar dari rambutku. Aku terjatuh dengan kepalaku. Itu sebuah mimpi buruk. Sebuah bob buruk rupa. Itu tidak bisa lagi diperbaiki. Dengan sebuah mimpi buruk di kepalamu, kamu tidak bisa menunjukkan dirimu pada orang lain. Aku menyerang Hana tapi dia mendorongku. Dia mulai berteriak padaku, menangis. Ternyata dia sudah lama jatuh cinta pada Zack. Dan dia sangat cemburu bahwa Zack lebih memilihku daripada dirinya. Dan dia memutuskan untuk melakukan balas dendam. Aku kabur. Dan dari kompetisi ini, di mana aku hanya akan mempermalukan diriku dan dari si brengsek Hana. Tentu saja rambutnya tidak bisa diselamatkan, tapi mungkin aku masih bisa memikirkan sesuatu. Itu akan lebih baik untuk mengenakan wig, jadi tidak ada orang yang akan melihat horor di kepalaku. Tapi di rumah bagian mimpi buruk lainnya menungguku. Seseorang sudah mengunduh fotoku dari belakang panggung di online. Dan di bawahnya sudah ada banyak komentar dengan emoji tawa dan muntahan. Satu gadis dari kelas kami yang aku pikir adalah temanku, bahkan membuat meme. Fotomu sebelum dan sesudah berjalan di tong sampah. Di sana ada candaan di DM-ku. Seperti apakah aku bekerja sebagai orang-orangan sawah, dan apakah aku memotong rambut dengan pemotong rumput? Haha. Aku memutuskan untuk tidak meninggalkan rumah sampai rambutku tumbuh kembali. Aku duduk di sana dan membenci diriku. Semua orang mentertawakanku dan membuliku, seperti yang mereka lakukan pada Hana. Tuhan, ternyata saudariku mengalami ini setiap hari. Hana yang malang. Betapa kuatnya dirinya sampai dia tidak hancur. Aku menangis karena aku ada di antara pembuli saudaraku. Aku berlari ke Hana dan memohon padanya untuk memaafkanku. Dia meminta maaf akan perbuatan bodohnya, tapi aku berterima kasih padanya. Sampai aku kehilangan rambutku, baru aku mengerti apa yang dirasakan saudariku. Aku berjanji pada Hana bahwa aku akan membantunya menjadi cantik. Kita pergi belanja bersama dan aku membantunya memilih pakaian modern. Aku mengajarinya cara mengenakan makeup.
Aku menunjukkan bahwa dia bisa menjadi cantik, tapi bukan dengan caraku. Hana senang, dan untuk pertama kalinya aku merasa aku melakukan sesuatu yang baik untuk seseorang yang dekat denganku. Dan itu sebaik memenangkan kontes kecantikan terbaik. Like jika kamu menyukai ceritaku. Subscribe ke channel ini. Di sana akan ada lebih banyak yang menarik. Aku harap kamu tidak mengalami bullying dari sisi manapun.